Bagaimana pergerakan saham hari ini? Kita akan membahasnya bersama senior analis Infovesta Utama, Praska Putrianto. Selamat pagi Mas Praska, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi di studio gitu ya. Kalau kita lihat tadi indeks kembali dibuka menguat, kembali di level 5.000 setelah ini berhasil mencatatkan di level 5.000 ini dari hari Rabu kemarin. Tapi sempat Kamis dan Jumat justru pekan kemarin ditutup terkoreksi, namun tetap di level 5.000. Ini IHSG sudah mulai menembus 5.000, apakah ini hanya sekedar technical rebound atau apa yang terjadi dengan pergerakan indeks kita yang ini sudah mulai 5.000 tapi sempat terkoreksi selama 2 hari kemarin? Ya, memang pergerakan indeks kita secara teknikal memang sebenarnya dalam tren bullish ya, namun tren bullish masih dalam jangka pendek di mana secara pergerakan teknikal indikator moving average 20 hari sudah di atas 50 hari. Di samping itu juga secara support ya, memang kita punya support kuat itu di level 4.800-an, begitu tertembus memang next supportnya adalah ya resisten yang kuat itu 5.000 dan sekarang sudah mampu mencoba bertahan di 5.000 ya, meskipun kemarin agak profit taking, tapi menurut saya profit takingnya lebih ke arah lebih ke antisipasi saja terhadap masalah bertambahnya isu corona ya di Amerika Serikat, yang mana di hari ini akhirnya pasar menurut saya lebih cenderung mengantisipasi rilis data GDP Tiongkok per Q2 yang akan dirilis di pekan ini. Tapi kalau kita lihat profit taking banyak terjadi juga kemarin, namun ternyata tidak terlalu berpengaruh banyak di pembukaan hari ini, mampu rebound lagi begitu untuk hari ini. Sebenarnya apa yang paling mempengaruhi IHSG kita? Ya, sebenarnya lebih mempengaruhi adalah lebih ke sentimen regional, karena dari sisi dalam negeri pun minim sentimen ya di tengah pasca. Itu nampaknya sudah 2 minggu belakangan ini ya minim sentimen kita ya. Lebih menunggu bagaimana rilis kinerja Q2, karena nanti di pekan ini dari faktor eksternal ya, ini akan banyak dirilis data kinerja keuangan dari Bursa Amerika Serikat seperti Wells Fargo, terus kemudian ada JP Morgan, Citigroup, ini yang akan menjadi semacam tolong ukur bagaimana perkembangan kinerja mereka di Q2, meskipun secara prediksi diperkirakan akan terkoreksi ya kinerja sekitar 40% di kuartal 2. Namun dalam hal ini menurut saya pasar sudah cenderung mengantisipasi, sehingga begitu memang sesuai ekspektasi ada kemungkinan besar pasar akan cenderung kembali melanjutkan rebound. Tapi sebenarnya apa yang bisa untuk mengawali minggu ini, apa yang paling menjadi sentimen utama dari IHSG? Ya, untuk di pekan ini memang kita lebih merujuk pada data GDP Tiongkok yang akan dirilis nanti di hari Rabu, dan samping itu juga keputusan dari Bank Sentral Eropa mengenai rencana kebijakan moneter mereka, karena dari prediksi sendiri bahwa ekonomi Tiongkok yang diperkirakan masih akan mencoba bertahan tumbuh 1%, di mana yang lainnya akan diperkirakan mengalami negatif di tahun 2020 ini. Artinya memang ya ekonomi Tiongkok menjadi sorotan utama meskipun di tengah terjadinya masalah geopolitik dengan Hong Kong seperti itu. Kalau kita lihat dari sahamnya sendiri, apa saja yang menjadi sektor-sektor penopang pergerakan indeks untuk hari ini? Ya, untuk sektor kita lihat sepanjang pekan kemarin sektor industri dasar dan keuangan dan pertambangan ya, ini memang menjadi leader ya dalam pergerakan sepanjang month to date. Namun kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa sektor lain yang bisa menopang, seperti di samping itu sektor pertambangan dan keuangan yang menurut saya masih menjadi leading ya di minggu ini. Ada sektor perkebunan dan juga sektor barang konsumsi yang menurut saya memang masih tetap bisa menjadi penopang indeks untuk bisa bertahan di zona 5.000. Ini BI juga akan kembali memangkas suku bunga, diperkirakan mungkin di dalam bulan ini juga kira-kira sudah ada angin yang berhembus, ini sudah membawa optimisme kepada pasar kah? Seperti apa Mas Praska? Ya, untuk prediksi mengenai kebijakan Bank Sentral memang pasar seharusnya sudah cenderung memprice ini, karena mengingat di sini kan seiring dengan meningkatnya kembali kasus coronavirus baik di domestik maupun di global, saya melihat bahwa memang pasar menginginkan lebih besar lagi stimulus ya untuk menggenjot ekonomi, terutama dari sisi angka pertumbuhan penyaluran kredit yang cuma tumbuh 3% dan penjualan retail pun yang jatuh sekali. Artinya memang stimulus itu sangat diperlukan sekali untuk mendongkrak paling tidak ada recovery di Q3 seperti itu. Recovery di Q3 sambil menantikan juga seperti apa di Q2 begitu ya. Tadi saham-saham yang akan menopang IHSG dari industri dasar dan juga pertambangan ini banyak. Perbankan bagaimana Mas Praska?
Ya, untuk perbankan memang sektor keuangan ini kan menurut saya menjadi leader ya, karena penyaluran kredit ini kan menjadi motor utama untuk mendongkrak ekonomi yang memang di tahun ini kita perkirakan akan lesu. Paling tidak untuk bertahan jangan sampai terpuruk sekali, memang perlu diperkuat dari sektor keuangan dan beberapa kebijakan pemerintah melalui penyediaan likuiditas lewat bank-bank pemerintah ini menjadi salah satu jadi bilang katakan katalis bagus ya buat sektor keuangan untuk menghindari adanya krisis likuiditas di sektor real seperti itu. Oke, ada siapa saja kalau misalnya dari perbankan? Kalau kita lihat BBCA sih sebenarnya sempat stagnan tadi, ya ini cukup fluktuatif sih antar 31.000, 31.025. Kira-kira apa yang menarik untuk disasar dari sektor keuangan sendiri atau perbankan untuk saham? Untuk saham, kalau BBCA memang kita lihat secara technical view sudah cenderung rally ya. Ada yang potensial lagi seperti Bank BRI menurut saya memang belum mengalami kenaikan signifikan. Ada Bank Jabar juga ya. Dan juga di sini saya lihat ada BBTN ya, memang yang saat ini mulai mengalami tren bullish untuk jangka pendek. Oke, dan kalau untuk rekomendasi saham saat ini sebaiknya untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang untuk melihat beberapa sektor yang tadi Anda sebutkan sebagai penopang IHSG dan juga mungkin dari perbankan? Ya, untuk sektor yang tadi saya sebutkan memang untuk perbankan lebih ke sebenarnya jangka menengah panjang, karena kita bicara ini kalau di hold jangka panjang lebih menarik ya. Namun untuk sektor pertambangan dan juga barang konsumsi menurut saya memang sih lebih jangka pendek menengah. Kenapa? Karena lebih memanfaatkan season ya. Ini kebetulan saja harga komoditi juga cenderung mengalami kenaikan, terutama komoditas logam ya, akibat ekspektasi pemulihan sementara ya secara ekonomi ini mendongkrak permintaan untuk kebutuhan dari industri untuk kebutuhan nikel dan timah. Oke, kalau dari pertambangan ada siapa saja Mas yang bisa direkomendasikan? Untuk pertambangan ada Antam ya, dan juga batubara, karena kita lihat sini kan harga komoditas emas juga terus melaju ya, menembus 1.800 sehingga komoditas batubara ini mencoba untuk bisa bangkit perlahan seperti itu. Dan mungkin di samping komoditas tambah ada juga perkebunan lebih tapi jangka pendek ya, lebih ke London Sumatera ya, mengingat sini harga CPO juga kita pantau ada mulai ada kenaikan jangka pendek mendekati level 2.500 ringgit Malaysia per ton. Oke, tadi industri dasar juga apa yang menarik? Kalau industri dasar, saya melihat sektor semen ya. Di sini ya, semen ini menarik untuk dicermati karena kita bicara pada rencana untuk mendongkrak ekonomi tetap harus jalan kan. Kita bicara sudah mulai proyek-proyek dan pembangunan sudah mulai bergulir lagi ya. Ya, ada INTP ya, Indosemen ini yang menurut saya bisa diperhatikan. Oke, baik. IHSG kira-kira untuk hari ini Mas Praska support resistensinya akan ada di rentang berapa? Untuk IHSG range-nya kita perkirakan tetap menguat dengan range support kuat di 5.009 sampai resistance di 5.133. Oke, baik. Terima kasih Mas Praska sudah hadir di studio kami pagi ini. Ya.